melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan lebih sungguh. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, sampai ketemu kembali dengan ibadah kita, ibadah Bagas ketiga ini. Dimanapun teman-teman berada, di tempat lembaga masing-masing dari seluruh Indonesia, biarlah kita akan memulai ibadah kita, ibadah bersama kita. Ibadah secara online ini, sehingga kita semua tetap bersatu. Kita semua tetap kuat bersama di dalam Tuhan. Di dalam satu pelayanan Yayasan Baptis Indonesia. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, jiwa dan roh kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita siapkan dengan lagu Kita Dikenali Karena Kasih Kristus.
dan puji Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan, dan puji Roh Kudus, pemersatu sekalian. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali terus, karena kasih kita dikenali terus. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk acara Bagas ketiga pada hari ini. Mohon pimpinan yang dari Tuhan sendiri. Bapa yang di surga, mengucap syukur Tuhan mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk melakukan acara Bagas ketiga pada hari ini. Kami serahkan acara ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, kiranya memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Kami serahkan kami yang melaksanakan, kiranya kemudahan, kiranya fasilitas yang kami gunakan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia yang sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran tentang COVID-19, dan juga hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong pejabat negara, kiranya menolong pejabat yang menangani COVID-19. Kami menserahkan umat baptis Indonesia, kami serahkan gereja-gereja untuk dapat terus melakukan amanat agung Tuhan Yesus sekalipun dalam keadaan seperti sekarang ini. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga baptis untuk tetap bekerja sebagaimana biasa, sekalipun banyak kendala, sekalipun banyak kekurangan. Teristimewa kami menyerahkan rumah sakit, klinik baptis, dimanapun berada. Untuk Tuhan pimpin secara khusus karena rumah sakit dan Civitas Hospitalia ini sedang melakukan pencegahan penularan dan juga penyembuhan COVID-19. Kami serahkan Tuhan gereja-gereja di Indonesia untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perkenan, untuk tetap melakukan amanat agung, untuk tetap melakukan hal-hal yang positif, dan ambil bagian di dalam pencegahan penularan COVID-19. Kami serahkan acara ini berjalan dengan baik, kami serahkan kami yang melaksanakannya, kami serahkan semuanya kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau terus menolong memimpin kami, dan tidak lupa kami mohon pengampunan dosa kesalahan kami. Tuhan terus memberkati kami sampai selamanya. Kami serahkan seluruh doa ini dalam nama-Mu Tuhan. Namun segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dengan penuh syukur dan pengharapan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema Bagas ketiga ini adalah Gembalakanlah domba-dombaku, yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu bersama. Jadikan Kami Satu, yang akan dipimpin oleh teman-teman dari Stikes Kediri. Kami rendahkan diri di
Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan dari Yayasan Baptis Indonesia dan lembaga-lembaganya. Saya yakin kasih dan perlindungan Tuhan dinikmati dalam musim COVID-19 ini. Allah selalu baik untuk mendorong anak-anaknya bersandar kepadanya. Mari kita langsung terjun waktu kita terbatas. Kita lihat dalam konteks hari ini dari Yohanes pasal 21 ayat 15-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita lihat konteksnya hanya di Injil Yohanes kita dapat cerita ini. Dan cerita ini bagi saya sangat menarik dan menguatkan melihat bahwa Tuhan sangat peduli kepada anak-anaknya. Nah, ini sesudah kebangkitan, kita lihat bahwa Yesus menambahkan diri ke murid-muridnya, dan seperti di dalam konteks kita, mereka lagi di Danau Galilea. Nah, dalam ayat-ayat ini, Yesus menolong Petrus mengerti keindahan pengampunan dan juga bahwa walaupun dia menyangkalnya, karena dia bertobat, pengampunan dalam Yesus indah sekali. Dan pemulihannya itu sangat penting bagi Tuhan untuk Petrus dan untuk mengingatkan panggilannya sebagai anak Tuhan. Yesus, saya merasa dalam konteks ini sangat sabar. Tetapi dia juga tegas dalam cerita ini dengan Petrus, karena setiap anak Tuhan ada peranan yang penting dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat secara sekilas parikop ini dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, yaitu Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Mari kita lihat secara sekilas, to the point saja ya, apa yang dipelajari di sini. Di sini kita lihat bahwa Petrus dipulihkan kembali karena untuk Tuhan peranan Petrus sangat-sangat penting. Tapi lihat apa yang Yesus tekankan kepada Petrus yang juga ada hubungan, ya, prinsip-prinsip ini juga kokoh untuk saudara dan saya. Yang pertama itu kasih. Yesus menekankan kasih. Yang pertama itu dia mengingat tentang kasih Allah, ya, hubungan keselamatan, karena ini sesudah kebangkitan Yesus Kristus dalam Yesus, ya. Yesus hidup sempurna, dia menjadi korban, ya, dia menumpahkan darahnya, dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Dan hubungan dalam Yesus Kristus adalah hubungan utama, adalah hubungan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kasih Allah dalam Yesus adalah motivasi untuk kita hidup setia kepadanya. Nah, pengakuan Petrus, ya, kepada Tuhan sangat kuat. Kita lihat ini di Markus pasal 14. Saya hanya membaca beberapa ayat saja. Dan kita lihat bahwa di sini ini Petrus akan menyangkal Yesus, ya. Tetapi di ayat 29 kita lihat pengakuan Petrus sebelumnya sangat kuat. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan kita lihat dalam konteks kita 3 kali Yesus tanya tentang kasihnya. Ini pertanyaan yang sangat dalam yang perlu kita juga tanya. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Yesus tidak hanya minta pengakuan kasih kepadanya, tetapi bukti kasih dalam tindakan hidup anaknya. Dan kita lihat kasih yang dimaksudkan, walaupun dia terima kasih, kita harap bahwa kasih kita dari mungkin filio kepada agape akan bertumbuh kepada yang bersifat ilahi. Tapi di 1 Korintus pasal 13 kita lihat ciri-ciri kasih yang dimaksudkan, yang seharusnya terbukti. Yesus mengingatkan Petrus sebagai pemimpin melayani dengan kasih harus menjadi prioritas, tidak bisa ditawarkan. Malahan di Yohanes pasal 15 di surat yang sama ini Yesus mengingatkan bahwa dia adalah sumber segala buah yang baik. Segala buah yang dihasilkan dalam hidup Petrus dan hidup kita itu berasal dari Tuhan. Kita harus menetap di dalam pokok anggur yang benar. Dan sebagai pemimpin, ya, melayani dengan kasih itu sesuatu yang harus terbukti, ya, dengan domba-domba Tuhan. Supaya mereka sehat rohani. Itu mulai di rumah tangga kita. Dengan pasangan kita. Dengan anak-anak kita. Dengan jemaat. Dengan yayasan dan lembaga-lembaganya. Ini kasih Allah kunci dalam pelayanan dan motivasi kita untuk setia kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan menekankan dengan Petrus. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku, Yesus berkata. Nah, memang ini ada ikatan dengan kasih. Itu saya harap sudah jelas. Tapi kita lihat contoh yang sempurna ialah Yesus sendiri. Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, dia gembala yang baik.
Malahan yang menarik, Petrus sendiri berkata di 1 Petrus pasal 5 ayat 4 bahwa Yesus adalah gembala agung. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 10, apa tugas yang kita lihat dalam kehidupan Yesus yang dia menjalankan untuk domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, kita lihat di Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 17, kita lihat bahwa Yesus siap mati dan malahan dia mati untuk domba-dombanya. Dia kenal domba-dombanya dengan baik. Hubungannya baik. Dia menghargai domba-dombanya. Dia memimpin dombanya supaya mereka menjadi satu. Dia menjaga. Dia menjadi teladan yang baik. Dia memelihara. Dia memuridkan. Dia memberi makanan rohani supaya pertumbuhan rohani dombanya kokoh dan mantap. Kita lihat gembala yang baik adalah seorang yang rajin belajar firman Tuhan. Dia mengerti siapakah Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dan dia taat kepada firman Tuhan itu. Dan dia juga mengajar orang lain kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga kita lihat, ikutlah aku. Nah, kita lihat contoh Petrus sendiri secara cepat ini. Panggilan pertama kita lihat dari Petrus itu, Tuhan berkata di Markus pasal 1 ayat 17, ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kita lihat di sini, ya, dalam pemulihan kembali, panggilannya sama. Yesus berkata, ikutlah aku di ayat 19. Tidak ada perubahan. Hanya pengertian atas panggilan yang sangat penting. Walaupun kita gagal dalam pelayanan, Tuhan masih mengingatkan ada pengampunan dan pemulihan. Dan saudara dan saya harus bertobat dan kembali dan ikut apa yang dihendaki Tuhan. Lihat buah yang dihasilkan melalui ketaatan Petrus. Di Kisah Para Rasul, mulai dengan pasal 1, kita lihat dalam awal Kisah Para Rasul sampai ayat 10, 12, 15, kita lihat bahwa pengaruh Rasul Rasul Petrus sangat penting. Dan fokusnya ialah ke kerajaan Allah. Diperluaskan. Untuk ikutlah Tuhan tidak berarti bahwa jalan kita akan selalu enak, tetapi selalu ada sukacita dan damai. Pasti ada tantangan, pasti ada penderitaan. Dan walaupun demikian, dalam kekuatan Roh Kudus, anak Tuhan bertujuan memuliakan Allah. Dalam hidupnya saat kita berjalan saat ini, dan juga dalam kematian. Seperti dalam kehidupan Rasul Petrus sendiri. Kita lihat 3 tantangan. Yesus bertanya kepada saudara saya seperti kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah itu mulai seperti dengan Petrus di sini kita lihat dengan kasih filio yang mungkin kasih kepada kawan yang lain, dan dengan harapan bahwa akan seperti kasih Tuhan itu agape, ya, kasih yang ilahi, yang dari dan sumbernya dari Tuhan. Dia berkata, apakah kita mengasihinya? Tantangan yang kedua ini, Yesus berkata, gembalakan, melayani domba-dombaku. Mulai di rumah, mulai dengan yayasan, mulai dengan lembaga. Menjadi anak Tuhan yang memelihara anak-anak Tuhan. Dan jangan lupa pernyataan Yesus. Dia berkata, ikutlah aku. Ini panggilan untuk dari dulu, sekarang, dan sampai kita dipanggil ke dalam kerajaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita, anak-anaknya, untuk setia ikuti Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Steve Sanders untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Dan kita akan meresponinya, firman Tuhan ini dengan lagu. Selidiki aku, biarlah kita tetap setia melayani Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi lagu kita kepada Tuhan. Dipersilakan Pendeta Elia untuk memimpin lagu respon kita pada pagi hari ini.
Ibadah sudah selesai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Edi Kris sebagai Ketua Yayasan Baptis Indonesia. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian dari dua lembaga lagi, yang satu dari Lampung, Sekolah Karunia Immanuel, dan satu lagi dari Dana Pensiun Baptis. Biarlah kesaksian mereka menguatkan kita semua pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah secara virtual yang kita selenggarakan dari keluarga besar Yayasan Baptis Indonesia, pembina, pengawas dan pengurus, beserta seluruh keluarga besar dari lembaga-lembaga dalam naungan Yayasan Baptis Indonesia.
Terima kasih atas kesetiaan dalam mengikuti sampai dengan Bagas yang ketiga kali ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana apa yang menjadi tujuan diselenggarakan ibadah secara virtual ini, yang pertama, di dalam kondisi apapun, dalam cuaca apapun, biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan melalui ibadah virtual ini, kita juga saling menguatkan, saling mendukung dalam doa, satu dengan yang lain, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Kiranya melalui ibadah Bagas ini, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga mengajak kepada seluruh lembaga yang ada dengan satu tema yang kita baru saja dengarkan. Tema ibadah kali ini adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Ada satu tantangan dari kita untuk setiap lembaga untuk menopang, menggembalakan, bertanggung jawab terhadap lembaga yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih. Dan kami juga mengajak kepada kita semuanya untuk bersatu hati, mencari inovasi-inovasi yang terbaru, apakah itu dalam lembaga pendidikan maupun non-pendidikan. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Selamat berbakti. Tuhan memberkati. Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami atas nama Dana Pensiun Baptis Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Bagas Bakti Gapai Asa yang dipelopori oleh Yayasan Baptis Indonesia yang memberikan kesempatan untuk kami bersaksi. Kiranya kesaksian ini memberi penguatan bagi kita semua. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Karena atas pemeliharaannya, semua karyawan maupun pengurus Dana Pensiun Baptis Indonesia beserta keluarganya tetap sehat dalam masa pandemi ini. Kami juga mengucap syukur karena walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, Dana Pensiun Baptis Indonesia masih diberi kemampuan untuk melakukan tugas dan kewajibannya, yaitu membayar manfaat pensiun kepada hampir 470 pensiunan sesuai hak mereka dan tentunya tepat waktu. Bahkan Dana Pensiun Baptis Indonesia juga memberikan tambahan dana sebesar 300.000 kepada pensiunan yang nominal manfaat pensiunnya relatif lebih kecil. Kurang lebih 125 pensiunan yang menerimanya, di mana uang itu tentunya dapat mereka pakai untuk membeli bahan pokok makanan. Dana Pensiun Baptis Indonesia tetap berkomitmen melayani pensiunan berupa menyiapkan manfaat pensiun, dan itu pasti sesuai hak peserta yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Baptis Indonesia. Namun dalam masa pandemik ini tentu semua kita mengalami kesulitan, apalagi kondisi investasi yang tidak kondusif tentunya sangat berdampak pada penurunan nilai investasi dana pensiun. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target-target Dana Pensiun Baptis Indonesia yang sudah direncanakan dalam rencana bisnis tahun 2020. Oleh karena itu, pengurus Dana Pensiun Baptis Indonesia berusaha keras merevisi portofolio investasi yang ada untuk meminimalisir risiko kerugian, bahkan kalau dapat mengambil keuntungan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dana Pensiun Baptis Indonesia adalah milik kita semua, terutama
para peserta dan pensiunan. Untuk itu Dana Pensiun Baptis Indonesia mohon dukungan dari kita semua. Baik itu pendiri, baik itu mitra pendiri yang terdiri dari rumah sakit dan lembaga-lembaga. Dukungan doa, ini yang paling penting. Dukungan kerjasama yang lain, agar setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil selalu berdampak dan bertujuan saling menolong, saling menguatkan, sehingga kita semua bisa melalui masa ini dengan satu kemenangan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami menutup kesaksian ini dengan iman dan percaya bahwa masa ini pasti berlalu, masa ini akan berlalu, namun perlindungan dan pemeliharaan Tuhan pasti nyata, makin nyata kepada Dana Pensiun Baptis Indonesia, juga kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Sehingga Dana Pensiun Baptis Indonesia akan tetap bertumbuh, berkembang untuk memenuhi semua kewajibannya, membayar manfaat pensiun kepada semua peserta yang berhak, sehingga semuanya akan memuji Tuhan dan tetap bersandar pada janji Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4, yang juga merupakan visi dari Dana Pensiun Baptis Indonesia. Saya bacakan atau saya uraikan ayat itu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Guru SD Karunia Immanuel, mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 1 dan kelas 2. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di bangsa kita membuat sistem pendidikan jarak jauh tetap dilakukan hingga sekarang. Para guru tetap memantau kegiatan belajar anak dari rumah melalui aplikasi yang sudah disediakan. Dan guru juga harus tetap memperhatikan perkembangan karakter siswa agar mereka senantiasa bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, tetap bersukacita belajar dari rumah, dan yakin serta percaya bahwa Allah itu baik dan sempurna di dalam segala situasi dan kondisi. Pemahaman ini kemudian menolong siswa untuk mengekspresikan isi hati mereka dengan berbagai cara, melalui puisi, doa, ucapan syukur, bahkan kartu ucapan untuk guru. Saya bersyukur untuk yang saya alami saat ini. Bisa sekolah, mempunyai seragam, mempunyai buku pelajaran
dan dengan penuh semangat. Dan saya bersyukur untuk kedua orang tua saya, terlebih lagi pada Tuhan yang sungguh baik pada saya. Demikian sharing dari saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rika Sita Syarhu. Saya adalah salah satu guru bidang studi di SD Karunia Immanuel, yaitu pelajaran komputer. Pagi ini saya akan sedikit sharing Bapak Ibu mengenai pelajaran komputer, di mana biasanya banyak melakukan kegiatan praktek, tetapi akibat dampak dari COVID-19 ini mengakibatkan anak-anak untuk belajar di rumah. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya melakukan pembelajaran dengan dua metode. Yang pertama secara tertulis, yang kedua secara praktek. Nah, untuk praktek, biasanya saya tidak menggunakan komputer Bapak Ibu, karena tidak semua anak-anak memiliki komputer di rumah. Jadi biasanya prakteknya saya alihkan dalam bentuk hasil karya atau dalam bentuk video. Nah, untuk praktek tersebut biasanya saya lakukan sebulan 2 kali, supaya anak-anak tidak bosan atau tidak jenuh dalam belajar komputer di rumah. Nah, biasanya saya akan memberikan materi terlebih dahulu kepada anak-anak dalam bentuk video. Di video tersebut saya akan menjelaskan seluruh materi yang saya berikan, kemudian saya akan share video tersebut ke wali kelas atau ke wali murid masing-masing, dan anak harus menonton video tersebut sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai, anak-anak akan melakukan tugas atau kegiatan yang saya berikan, biasanya sesuai dengan materi tersebut. Contohnya, misalnya saya memberikan materi menggambar di dalam aplikasi Paint, saya akan mengharuskan anak-anak untuk menggambar di dalam kertas gambar, bukan di dalam komputer. Kemudian setelah mereka selesai menggambar, mereka harus menjelaskan cara-cara menggambar yang ada di dalam video tersebut. Jadi video tersebut mereka lihat, kemudian mereka akan jelaskan kembali langkah-langkah menggambar seperti yang ada di video tersebut. Nah, setelah mereka menjelaskan, mereka akan memberikan tugas mereka dalam bentuk video dan ada juga dalam bentuk gambar. Jadi menghasilkan dua karya. Yang pertama gambar, yang kedua secara video. Nah, biasanya saya melakukan kegiatan tersebut sebulan 2 kali supaya anak-anak tidak jenuh atau tidak bosan. Nah, sekian sharing dari saya Bapak Ibu untuk pembelajaran ini. Semoga wabah ini tidak makin menyebar sehingga pembelajaran boleh kembali normal. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Shalom. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Hana. Saya adalah Kepala TK Karunia Immanuel Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk bercerita tentang pergumulan yang saya hadapi pada saat ini. Kita semua tahu, bulan-bulan ini, saat-saat ini adalah saat di mana kita harus menerima murid baru untuk dapat kita didik di tahun ajaran yang baru. Tetapi, di masa sulit seperti ini, sebagai seorang kepala sekolah, saya merasa khawatir, bahkan terkadang merasa takut. Apakah target penerimaan murid baru pada tahun ini bisa tercapai dalam kondisi yang seperti ini? Tetapi kami tetap berdoa, tetap berusaha, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, di balik masa sulit seperti ini, Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah untuk kami, untuk kita semua. Mari Pendeta Timotius Kabul untuk memimpin doa syafaat kita pada pagi hari ini. Biarlah kita berdoa bersama-sama di dalam kondisi pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati. Silakan Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada setiap pribadi yang Kau percayai untuk melayani di lembaga-lembaga kami. Kiranya Tuhan terus akan menolong, Tuhan memimpin, menyertai dan memberkatinya. Berikan hikmat dan marifat, berikan kemampuan, dan memberikan pertolongan kepada semua anak-anak-Mu. Sehingga semua anak-anak Tuhan boleh memikirkan yang terbaik untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati untuk pembina, pengurus, dan pengawas. Kiranya Tuhan memberkati
Dan berkati untuk setiap pribadi yang kupercayai di lembaga-lembaga, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga literatur, lembaga pengembangan pertanian. Dan kami juga berdoa untuk Wisma Retreat Baptis. Kami juga berdoa untuk dana pensiun baptis, dana pinjam-meminjam baptis. Kiranya Tuhan terus akan memberkati untuk lembaga-lembaga ini. Dan kami yakin serta percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pengembangan, pertumbuhan dari lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengimani, kami meyakini Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya akan tercurah kepada kami semuanya dan memberkati kepada lembaga-lembaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sekali lagi di dalam ibadah ini seperti yang sudah dikumpulkan dari ibadah Bagas 1 dan Bagas 2. Biarlah persembahan ini bisa memuliakan nama Tuhan untuk mensupport pelayanan Tuhan di Yayasan Baptis Indonesia. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang ada. Rekening Yayasan Baptis Indonesia, dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mentransfernya boleh konfirmasi kepada Ibu Melani untuk persembahan-persembahan ini. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan-persembahan kita bersama. Terima kasih. Ibadah Bagas 3 ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus menjalankan kehidupan kita di dalam kehidupan yang katanya new normal. Kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang baru, di mana kita terus menjalani bersama Tuhan, bersama-sama untuk kita tetap kuat melayani Tuhan bersama. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, karena kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Biarlah pada pagi ini, di dalam kondisi pandemi yang ada, kami terus kuat bersama Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang kami tuju. Biarlah kami melayani bersama dengan Tuhan di dalam bidang kami masing-masing, di dalam lembaga kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, salam dari kami Yayasan Baptis Indonesia bersama dengan setiap lembaga yang ada pada saat hari ini. Kami berterima kasih juga dengan The Light Community Church yang membantu terselenggaranya ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.